Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab. Ya, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mereview, yaitu mereview pelajaran pertama sampai pelajaran yang keempat dari pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab tentang zorful makan atau keterangan tempat. Apakah kalian masih mengingat zorful makan yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya? Yang pertama yaitu fauqa, artinya di atas. Contohnya al-kitabu fauqal maktabi, buku itu di atas meja. Kemudian zorful makan berikutnya yang sudah kita pelajari yaitu tahta. Contohnya al-kursiyu tahtal maktabi. Kemudian zorf berikutnya yaitu amama, artinya di depan. Contohnya at-talibu amamal fasli, siswa itu di depan kelas. Kemudian zorf berikutnya yaitu waro'ah, artinya di belakang. Contohnya as-sabburatu waro'al ustazi, papan tulis itu di belakang ustadz. Ya, anak sekalian, zorof berikutnya yang sudah kita pelajari juga yaitu janibah, artinya di samping. Contohnya Muhammadun janibal masjidi, Muhammad di samping masjid. Kemudian zorful makan berikutnya yaitu kholfah, di belakang, artinya di belakang. Contohnya al-baitu kholfal madrasati, rumah itu di belakang sekolah. Kemudian zorful makan berikutnya yaitu yamin, artinya di sebelah kanan. Contohnya aliyun yaminal baiti, aliyun yaminal baiti, Ali di sebelah kanan rumah. Kemudian zorf berikutnya yaitu yasar, artinya di sebelah kiri. Contohnya Fatimatu yasarul ustazi, Fatimah di sebelah kiri ustadz. Ya, anak-anak sekalian, zorful makan berikutnya sudah kita pelajari juga yaitu khorijah, artinya di luar. Contohnya aliyun khorijal masjidi, Ali di luar masjid. Kemudian yang berikutnya itu dakhila, artinya di dalam. Contohnya at-talibu dakhilal fasli, siswa itu di dalam kelas. Kemudian zorful makan yang terakhir yang sudah kita pelajari yaitu baina, artinya di antara. Contohnya Zaidun bainal baiti wasyajarati, Zaid di antara rumah dan pohon. Ya, anak-anak sekalian, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang huruf-huruf istifham. Huruf-huruf istifham adalah huruf yang kita gunakan untuk bertanya. Ya, yang pertama yaitu aina, artinya di mana. Pertanyaan yang menggunakan aina ini bisa digunakan untuk menanyakan orang atau benda. Kemudian huruf istifham berikutnya itu hal, artinya apakah. Ini juga bisa digunakan untuk menanyakan orang atau juga benda. Kemudian pertanyaan isim istifham berikutnya itu maza, artinya apa. Pertanyaan ini digunakan untuk menanyakan khusus untuk benda. Kemudian man, artinya siapa. Pertanyaan menggunakan man ini digunakan khusus untuk menanyakan orang. Ya, baik anak-anak sekalian, coba kita berikan contoh dari masing-masing huruf istifham yang sudah kita jelaskan tadi.
Yang pertama, aina aliyun, ainal kursiyu. Di sini pertanyaannya menggunakan aina. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, aina bisa digunakan untuk menanyakan orang. Aina aliyun, Ali adalah orang. Kemudian juga bisa digunakan untuk menanyakan benda. Aina al-kursiyu, al-kursiyu merupakan benda. Kemudian huruf istifham berikutnya yaitu hal. Halit tolibu amamal fasli. Nah, di sini pertanyaan menggunakan hal, maka bisa juga menanyakan tentang orang. At-tolibu, orang. Apakah siswa itu di depan kelas? Dan juga bisa menanyakan hal, juga bisa menanyakan tentang benda. Halil kursiyu tahtal maktabi, hal al-kursiyu. Al-kursiyu di sini benda. Jadi bisa juga menanyakan tentang benda. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu maza. Maza alal maktabi. Di sini pertanyaan yang menggunakan maza dikhususkan untuk menanyakan benda. Maka jawabannya alal maktabi al-qalamu. Ya, pertanyaan menggunakan maza, maka jawabannya pasti benda. Alal maktabi al-qalamu, di atas meja itu ada pulpen. Kemudian pertanyaan menggunakan man amama sabburati. Ya, di sini pertanyaan menggunakan man harus dia menanyakan tentang orang ya. Maka jawabannya amama sabburati al-ustazu. Di depan papan tulis ada ustadz. Di sini ustadz sebagai orang. Ya, anak-anak sekalian, demikian tadi review singkat tentang isim zorful makan atau keterangan tempat dan huruf-huruf istifham yang sudah kita pelajari dari pelajaran yang pertama sampai pelajaran yang keempat. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya, dipelajari lagi untuk persiapan PTS 1. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.